Nah, kita masuk ke pengertian cybercrime. Menurut Organization of Europa Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data, yang mana artinya sebuah bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Yang kedua, secara umum pengertian cybercrime sendiri memang bisa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Contoh kejahatan cybercrime. 1. Memasukkan akun Facebook seseorang tanpa diketahui pemilik akun aslinya. Nah, salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah mengkloningkan akun Facebook milik seseorang atau akun mau itu Instagram, WhatsApp dan lain-lain sebagainya itu. Nah, itu marak sekali terjadi pada publik figur atau tokoh-tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut ya. Semisalnya data mereka bisa tersebar gitu. Yang kedua, fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun yang lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer atau ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut. Nah, syarat yang harus Anda lakukan adalah membawa sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Nah, yang ketiga, catfishing di dating app dan media sosial. Bedanya dengan cloning akun adalah catfishing menggunakan foto orang lain, namun identitasnya merupakan identitas palsu. Nah, ini biasanya bisa Anda temukan di aplikasi dating atau di media sosial. Nah, seperti misalnya Facebook, dia pakai akun fake. Dia nyamar jadi cewek, padahal dia cowok gitu. Nah, jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime yang pertama adalah pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil. Karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan serta orang aslinya gitu. Nah, yang kedua, cyber terrorism. Cyber terrorism merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber terrorism ini kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang menyatu jalannya pemerintahan. Yang ketiga, hacking. Jenis cybercrime berikut adalah hacking. Tindakan berbahaya kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa material atau keuntungan pribadi, kepuasan pribadi. Nah, jika yang keempat adalah carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi atau kredit milik orang lain. Para trader atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu orang lain untuk membeli barang secara online maupun secara offline. Barang tersebut akan digunakan untuk diri pribadi. Nah, yang kelima adalah defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing ini dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar website-website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, ataupun universitas. Nah, cara penanggulangan cybercrime. Yang pertama, satu, membuat undang-undang. Nah, ini cara penanggulangan cybercrime menurut kami, pendapat kami kelompok 5 ya. Yang pertama itu membuat undang-undang. Cara yang paling elegan agar cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya sangat jelas. Akan tetapi masih banyak juga gitu dilakukan oknum-oknum yang memang sifatnya itu jahat gitu. Nah, di Indonesia DPR mengeluarkan aturan mengenai cybercrime yang mana saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE, namun sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua, membentuk lembaga penanganan khusus.
Teman-teman tentu tidak asing dengan divisi cybercrime Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu. Kalau boleh pun semakin banyak itu akan semakin baik untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Nah, beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan bentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Yang ketiga, dengan memperkuat sistem, menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, teman-teman bisa menambahkan beberapa add-on seperti sertifikat SSL pada website antivirus komputer hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Nah, kesimpulan daripada presentasi serta makalah kami ini adalah yang pertama, penjelasan singkat dari kelompok 5 adalah pengertian cybercrime serta jenis-jenis kejahatannya hingga cara penanggulangannya. Saat ini aktivitas cybercrime memang meningkat pesat jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu ketika internet udah belum. jangan panjang kali, tanya jawabnya aja yang banyak ya. Ya, Bu. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan waktu dan tempat. Silakan. Saya, Bu, saya Bu. Ya. Saya Prabudi Astri Sufala dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana proses penyelesaian anak yang terlibat dalam cybercrime? Apakah penyelesaiannya juga memakai Undang-Undang SPPA? Bagaimana tadi? Bagaimana proses penyelesaian anak yang terlibat dalam cybercrime? Apakah penyelesaiannya juga memakai Undang-Undang SPPA? Undang-Undang SPPA ya? Ya. Undang-Undang SPPA itu pidana anak adalah suatu proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, ada lagi teman-teman? Apakah ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Saya Bu, tanya. Ya, siapa tadi? Marta ya? Iya Bu. Ya, silakan Marta. Baik, saya mau bertanya. Bagaimana jika dalam kasus cybercrime ini pelakunya itu adalah seorang anak dan korbannya juga merupakan seorang anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa si korban? Bagaimana pengadilan menyelesaikan perkara ini? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan si Marta ya. Khairul sama siapa? Enandita ya, satu lagi ya. Mana kawanmu satu lagi? Hilang nih ya? Iya, Bu. Aduh, tinggal 10 menit lagi running time kita. Jawablah Khairul pertanyaan tadi pertama dari si Pramudia. Pertanyaan si Marta, bagaimana kalau pelaku anak, korban anak, kalau dia di kasus cybercrime? Bagaimana prosesnya? Silakan Khairul. Jadi emang sebenarnya susah ya kalau cuma satu orang ya. Makanya Ibu buat tugasnya kelompok ya kan. Kalau tugas kelompok kan satu ada yang mencari jawaban, satu yang menjawab gitu ya, satu presentasi. Kalau gini ya bingung lah si Khairul ya. Oke, Ibu bantu jawab ya untuk pertanyaan siapa ini. Kamu jawab pertanyaan mana Khairul? Yang nomor 1 aja saya, Bu. Ya, silakan. Udah dapat? Bisa diulangi pertanyaannya tadi, Pramudia. Bagaimana proses penyelesaian anak yang terlibat dalam cybercrime? Apakah penyelesaiannya juga memakai Undang-Undang SPPA? Nah, jadi begini ya, Pramudia. Kalau yang saya tanggapin itu, anak yang berhadapan dengan cybercrime. Nah,
Cybercrime itu dia adalah delik yang mana dia mengacu Lihat, pada Ayah. Undang-Undang ITE. Yang mana dia mengacu pada Undang-Undang ITE. Kalau seorang anak tersebut terjerat cybercrime, kita melihat dulu gitu. Yang dia lakukan ini kasusnya apa seperti itu. Nah, kalau dia hanya melakukan seperti penipuan atau apa, mungkin dia memakai undang-undang yang saudari bilang tadi. Nah, apabila dia melakukan suatu tindak kejahatan seperti penipuan, tetapi dia melakukan tindak bagaimana ya, penipuan dan menyebabkan seseorang itu meninggal misalnya gitu. Seperti pertanyaan Marta tadi, mungkin dia dijuntokan lagi dia ke pidana gitu, ke undang-undang pidana gitu. Jadi dilihat juga dari kasusnya itu seperti apa. Dia mesan sabu gimana gitu kan, datang sabu ke rumahnya gitu, diantar gitu. Nah, anak tadi tertangkap. Nah, dia kan menggunakan ranah digital untuk memesan sabu tersebut. Nah, itu akan dijuntokan lagi. Nah, dijuntokan lagi ke undang-undang pidana gitu. Nah, itu kenapa saya bilang cybercrime ini, undang-undang ITE ini dia undang-undangnya bagus, tetapi belum sempurna. Karena dia banyak kasus dari dunia maya, seperti kita menghina seseorang dari dunia maya. Nah, itu kan sebenarnya dia adalah perilaku tidak menyenangkan dan lain-lain sebagainya gitu, deliknya. Nah, dijuntukan lagi dia ke tindak pidana gitu, ke undang-undang pidana gitu. Nah, jadi yang seharusnya dia kena undang-undang ITE, tapi dia kenanya undang-undang pidana gitu. Nah, dilihat dulu dia dari kasusnya itu apa gitu. Kalau dia misalnya hanya penipuan saja, dia tertangkap kemungkinan masih bisa. Karena kalau dia dibawa pengampuan orang tua, mungkin dia masih bisa dinasehati, dia lapangan lah itu gitu kan. Seperti itu Pramudia. Oke ya, Maksudnya dianggap bisa lah ya Pramudia ya, karena waktu kita juga terbatas ya, tinggal 5 menit lagi nih. Baik, untuk jawaban yang kedua, Marta, bisa, Khairul? Pertanyaan tadi gimana Marta? Udahlah ya, udahlah. Ibu anggap pas saja dulu ya, karena timing kita sudah 6 menit lagi ya. Jadi Ibu nggak bisa, jadi untuk Marta mungkin bisa dijawab secara, kamu jawab Khairul di WhatsApp grup aja ya. Pertanyaannya Iya, tadi Bu. apa Marta? Coba ulangi. ini Bu, bagaimana jika dalam kasus cybercrime ini pelakunya itu anak, korbannya juga seorang anak, yang kemudian si korban itu meninggal dunia? Bagaimana proses penyelesaiannya? Udah paham, Khairul. Udah Bu, cuma rasa saya yang si anaknya meninggal dunia tadi kurang efisien Marta. Karena ini kan cybercrime. Seharusnya kamu bertanya, hilangkan kata-kata meninggal dunianya korbannya itu. Kan bisa korban meninggal dunia kan, Bisa misalnya dia meninggal dunia, kecuali dia jumpa langsung gitu. Meninggal dunia gimana? Ditodongkannya pisau secara digital gitu. Saudara Marta, tolong yang efisien dong pertanyaannya. Yang relevan gitu. Maksud saya. Coba yang efisiennya itu seperti apa? Mungkin kamu bilang tadi entah seorang anak itu melakukan penipuan yang mana korbannya juga anak gitu. Nah, kecuali yang coba telah lagi pertanyaan kamu itu seperti apa tadi Cybercrime gitu. itu kejahatannya itu tidak hanya pada penipuan, bisa dalam teror. Misalnya si anak itu disebarkan fotonya atau iya. apa. Yang kamu tanya sekarang ini apa gitu. Kamu nanya seorang anak menjadi pelaku cybercrime. Nah, lalu korbannya juga anak gitu. Nah, tiba-tiba korbannya meninggal. Nah, seperti apa kronologisnya saya nggak tahu, Saudara Marta. Saya bukan jaksa. Karena kalau misalnya si anak ini depresi karena mendapat serangan teror dari si pelaku, begitu Saudara Nova. Nah, kalau serangan teror tadi itu dia menjadi macam apa ya? Kayak ini dong, pinjol dong sebenarnya. Pengancaman melalui dunia digital gitu. Pengancaman maupun teror. Nah, yang kamu tanyakan tadi si korban tiba-tiba meninggal. Saya pun nggak tahu, entah kena stroke, entah serangan jantung kan. Udah lah ya, udah pas. Oke, udah. Ya, Bu. Udah Ibu anggap dijawab lah tuh Marta ya. Kalau belum puas juga kamu japri aja si Khairul ya. Oke. Iya, Bu. Baik, karena timing kita sudah 3 menit lagi ya. Jadi ini perkuliahan kita yang terakhir untuk perlindungan anak ya. Udah UAS juga kalian kan, udah ujian akhir semester, cuma belum koreksi.
minggu depan Ibu koreksi, jadi minggu depan juga keluar nilai. Jadi memang Ibu rasa presentasi kita cukup kacau ya, khususnya untuk kelompok 5 dan kelompok 3 ya, hanya 1 orang. Selebihnya kelompok 1, kelompok 2 dan 4 tadi udah bagus gitu. Hanya kelompok 3 dan 5 yang hanya 1 orang. Jadi itu catatan buat Ibu ya. Baik, mungkin Ibu padakan ya perkuliahan kita untuk hari ini dan terakhir ya. Hari ini dan ini pertemuan terakhir ya. Jadi Ibu mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kalian membimbing ya dalam mengajar ya. Tadi Khairul juga udah bagus ya, walau sendiri dia udah bisa jawab ya. Kemudian Hairunisa juga tadi udah bagus dan kelompok 4 juga lebih bagus gitu karena lengkap tadi, walaupun pelan-pelan lama-lama hadir semua gitu ya. Oke, jadi penanyanya juga udah bagus, Marta bagus tadi ya. Siapa lagi tadi yang nanya? Si Pramudia ya, Parisma, kemudian siapa lagi tadi penanya? 1 orang lagi tadi. Saya Bu, Ahmad Jelani. Ya, Mas Zailani ya. Jadi penanya juga sudah mulai aktif tadi ya. Jadi audiens yang di kelompok 4 tadi minim ya, tapi di kelompok 3 dan kelompok 5 sudah mulai aktif karena memang yang presentasi cuma 1 orang ya kan, jadi lebih banyak audiensnya gitu. Oke, baik Ibu padakan ya untuk perkuliahan kita, waktu juga tinggal 2 menit ya. Sampai jumpa di pertemuan kapan-kapan lah ya, entah semester depan kita jumpa lagi ya kan Ibu, nggak tahu karena ini udah habis semester ini, kita masuk ke semester baru. Semoga nanti Ibu mengampu mata kuliah yang kalian juga ada di situ ya. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk presentasi kalian ya. Sudah baik, sudah bagus semua. Dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, Ibu akhirin ya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.